Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya kita bertaubat atau menebus kesalahan saat kita pernah mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuannya? Apakah tidak apa-apa kalau kita cukup sholat taubat dan mengganti hak itu secara diam-diam? Taib, pertanyaannya tentang bagaimanakah cara kita bertaubat, ya, terhadap kesalahan berkaitan dengan hak orang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau berkata bahwa tobat itu wajib min kulli dzambin, dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyah bainal abdi wa bainallahi ta'ala, maka apabila maksiat yang dibuat oleh seseorang, maksiat antara dia dengan Allah, ya, bukan maksiat, bukan dosa yang terkait dengan hak manusia yang lain, maka syarat tobat antara dosa yang dibuat hamba dengan Allah Ta'ala itu ada 3 syarat. Walaupun insyaallah Ta'ala yang benarnya dalam masalah ini berdasarkan dalil-dalil, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada 5 syarat benarnya tobat seseorang terhadap dosa yang terkait antara seseorang hamba dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 syarat, ya, yang menunjukkan akan benarnya tobat seseorang. 5 syarat ini adalah dalil, alamat yang menunjukkan bahwa tobat dia adalah tobat yang benar dan diterima di sisi Allah. 5 syaratnya. Iya. Adapun tobat antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, dosa yang dibuat antara dia dengan orang lain, itu ditambah lagi 1 syarat. Jadi totalnya ada 6 syarat. 5 syarat terkait antara hak manusia dengan Allah yang dia buat dosa maksiat, ya, antara dia dengan Allah 5 syarat. Sedangkan syarat antara dia dengan manusia yang lain itu ditambah lagi 1 syarat khusus. Taib, kalau kita rinciannya, adapun dosa atau maksiat yang dibuat oleh hamba antara dia dengan Rabb-nya, maka ada 5 syarat. Syarat yang pertama, diterimanya tobat seorang jika dia bertobat ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas dalam makna dia bertobat karena dia mencari wajah Allah, ya, karena dia ingin selamat di akhirat, ya, dia bertobat mengharapkan keselamatan negeri akhirat dan mengharapkan ampunan Allah terhadap dosa-dosa, kesalahan dan maksiat yang telah dia buat. Itu ikhlas, dia berbuat karena Allah. Yakni kebalikannya, bukan maknanya dia bertobat dia memaksudkan perhatian orang supaya orang melihatnya, Masya Allah dia telah bertobat, Masya Allah dia telah berhenti dari perbuatannya dan dia sudah menjadi orang yang saleh. Bukan itu yang dia inginkan, bukan pujian orang, bukan pula agar supaya orang itu senang kepada dia dan cinta kepadanya. Sebab ini bukan maksud, ya, dari keikhlasan, bahkan ini lawan dari keikhlasan. Tidak pula dia bertobat karena ingin supaya berhenti dari gangguan manusia, karena selama ini dia mendapatkan gangguan, ya, dia selalu mendapatkan kezaliman. Dia bertobat supaya kezaliman itu berhenti menimpa dirinya, supaya gangguan itu berhenti menimpa dirinya, apakah gangguan terhadap manusia ataupun gangguan terhadap penguasa atau gangguan dari orang-orang yang zalim. Jadi dia bertobat bukan karena orang, bukan karena manusia, bukan karena mengharapkan pujian, imbalan supaya dia dipuji, bukan pula dia bertobat supaya kezaliman itu terhenti pada dirinya, bukan. Tapi dia bertobat mencari wajah Allah, mencari keselamatan negeri akhirat dan mengharapkan ampunan dan maafnya Allah. Syarat yang kedua, seorang yang bertobat adalah an-nadam ala ma fa'ala minal ma'siyah. Dia menyesali terhadap apa yang telah dia lakukan berupa maksiat. Maksiat, dosa itu hadir dalam dirinya, dia merasakan bahwa dia sangat menyesal terhadap apa yang telah berlalu dari perbuatannya yang terkutuk, perbuatannya yang buruk, yang semisal dengannya. Syarat yang ketiga, ayyuqla'a anil dzambi alladhi huwa fih.
dia mencabut diri dari perbuatan dosa itu. Maksudnya dia betul-betul berhenti dari kesalahan dan dosa dia buat. Dosa, kalau kita lihat, mungkin bisa kita pandang dosa itu dari dua arah. Mungkin dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, itu dosa. Atau mungkin dosa dalam bentuk dia melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Syarat yang ketiga, dia harus betul-betul berhenti dan mencabut diri dari perbuatan dosa yang dulu dia berada di atasnya. Kalau dosanya itu adalah bentuknya tarkul wajib, meninggalkan yang wajib, seperti tidak salat, maka cara dia bertobat, dia harus salat. Kalau dulu dia tidak bayar zakat, maka harus dia bayar zakat. Ya, taib, dia tinggalkan kewajibannya. Kalau dulu dia durhaka kepada orang tua, padahal berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib, berarti dia tinggalkan kewajibannya, ya. Berarti dia meninggalkan kewajibannya taat kepada orang tuanya. Misalnya dia meninggalkan kewajiban ini dengan cara dia tidak memperdulikan orang tuanya, tidak memperdulikan hak-hak orang tua, dia durhaka kepada orang tuanya, maka ketika dia bertobat, ya dia wajib untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya. Ya, kalau dulu dia durhaka, tidak sambung silaturahim, maka dia tobat, kemudian dia sambung silaturahimnya. Ini bentuk dosa meninggalkan kewajiban. Dosa bentuk yang kedua, kalau dia melakukan perbuatan yang haram. Maka kalau dia melakukan perbuatan yang haram, dia bertobat dengan cara mencabut dirinya dari perbuatan dosa itu dengan segera. Bukan dia tunda. Segera dia tobat, berhenti dari melakukan yang haram tersebut. Iya, dia tinggalkan semuanya. Kalau perbuatan dosa yang dia buat itu misalnya makan riba, biasa dia bergampangan dengan makan hasil riba, maka yang wajib bagi dia untuk berlepas dari riba itu segera. Dia tinggalkan dan dia jauhi. Ya, kalau masih ada sisa dari riba yang dia kerjakan, maka dia buang. Ya, dia keluar dari penghasilan riba itu, kemudian dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan. Taib. Itu yang ada. Kemudian kalau misalnya dosa perbuatan haram yang dia perbuat itu adalah al-ghish, misalnya dia melakukan tipu daya terhadap kaum muslimin atau terhadap orang kafir pun dilarang orang melakukan tipu daya. Dia berdusta, dia biasa berkhianat, menyelisihi amanah, dia berkhianat terhadap amanah yang diserahkan kepadanya. Maka kalau dia bertobat, dia tinggalkan perbuatan tipu daya itu tadi. Dia tinggalkan kedustaan, dia tinggalkan perbuatan khianat terhadap amanah. Baik. Jadi ini syarat yang ketiga, yaitu dia mencabut diri dari dosa yang dia kerjakan. Dia betul-betul berhenti dari perbuatan itu. Adapun seorang yang berkata bahwa ana taib, saya sudah bertobat kepada Allah, tapi ternyata dia masih terus meninggalkan yang wajib, masih terus dia berbuat yang haram, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadhihi taubah ghairu maqbulah. Tobat yang seperti ini tidak diterima. Ya, dan orang yang tobat seperti ini seperti dia mengolok-olok Allah, mengolok-olok Azza wa Jal. Bagaimana dia bertobat kepada Allah sedangkan dia terus berbuat maksiat? Jadi orang yang tobat itu betul-betul dia berhenti dari perbuatan maksiatnya. Taib. Kemudian syarat yang keempat, seorang dikatakan bertaubat apabila dia berazam alla ta'uda fil mustaqbal. Dia berazam untuk tidak mengulang lagi perbuatan dosanya di masa yang akan datang. Berazam artinya dia bertekad. Tekadnya kuat, bulat, bahwa dia tidak akan mau lagi mengulangi perbuatan di masa akan datang. Ya, terhadap dosa dan amalan-amalan tersebut. Iya. Kalau seorang bertobat, lalu dia ternyata dalam hatinya dia berniat untuk mengulang perbuatan maksiat itu lagi kalau ada kesempatan, ini namanya tobatnya tidak diterima. La yasih, la tasih. Tobatnya tidak syah tobatnya. Ya. Taib. Jadi tidak boleh seorang berniat lagi untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya, harus dia bertekad. Kemudian syarat yang kelima, ini syarat yang terakhir, seorang yang bertobat itu selama waktu bertobat itu masih ada. Dan ini ada dua sisi yang perlu diketahui, bahwa seorang yang bertobat selama masih ada waktunya,
itu dilihat pada dua kondisi. Yang pertama, sisi yang pertama, ya, selama nyawa masih belum sampai di kerongkongan, ya, selama dia belum sakaratul maut, itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua, selama matahari belum terbit dari arah barat. Iya. Adapun yang pertama, bahwa tobat itu diterima selama nyawa belum sampai di tenggorokan, itu berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, Innallaha azza wa jal yakbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah azza wa jal menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Iya, dan ini ayatnya juga ada. Nah, kemudian sisi yang kedua, ya, selama tobatnya itu, ya, masih ada waktunya, dalam makna selama matahari belum terbit dari arah barat. Karena itu Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaih." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Ini 5 syarat, ya, 5 syarat tobat. Kalau tobat itu, kalau dosa itu terkait antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti perbuatan maksiat, riba, makan harta haram, suka menipu orang, ya. Afwan, bukan menipu orang, ya. Ini dosa terkait dengan antara dia dengan Allah, antara dia dengan manusia. Taib. Ini dosa antara dia dengan Allah seperti meninggalkan sholat, tidak bayar zakat, tidak puasa. Ini syaratnya 5. Kemudian kalau dosa itu terkait antara dia dengan hamba Allah yang lain, maka ditambah satu lagi syarat. Iya. Ditambah 1 syarat lagi. Kalau dosa yang dia buat antara dia dengan manusia. Dosa yang dibuat antara hamba dengan manusia yang lain mungkin terkait dalam masalah kehormatannya. 1. Yang kedua, terkait dalam masalah hartanya. Ya, itu 2, ya. Terkait dalam masalah hartanya. Kalau dosa antara dia dengan hamba yang lainnya terkait masalah kehormatan, mungkin dia lecehkan kehormatan orang lain, maka dia minta maaf. Kalau dosa dalam masalah kehormatan adalah perbuatan ghibah dan namimah, maka dengan cara, ya, dia menceritakan kebaikan orang itu bahwa apa yang dia perbuat itu tidak benar. Dia ceritakan kepada orang-orang dan dia ceritakan di tempat majelis-majelis yang dulu dia menggibahi orang itu, dia harus sebarkan kebaikan orang yang pernah dia gibahi. Ya, dia harus berhenti dan dia ingatkan orang-orang yang pernah dia gibahi bahwa apa yang dilakukan dulu itu tidak benar. Ya, kesalahan dan kekeliruan. Seperti itu cara bertobat dari gibah. Ya. Kemudian kalau dosa yang terkait masalah harta, misalnya barang orang itu dia tipu, dia curi, dia ambil barangnya, maka kalau selama barangnya masih ada, maka barangnya itu yang dikembalikan. Kalau sudah tidak ada barangnya, maka dengan cara dia bayar dengan harganya. Kalau misalnya pernah dia curi HP orang misalnya, dan HP itu sudah nggak ada lagi, maka dihargai HP itu lalu dikembalikan kepada yang punya, lalu sambil dia minta maaf. Ya, kalau barangnya masih ada, maka barangnya itu dikembalikan. Kemudian kalau barangnya sudah hilang, maka dia ganti harganya. Dia ganti harganya. Taib, ini terkait dengan hak antara dia dengan orang lain. Jadi di sini pertanyaannya seperti itu. Ya, kesalahan yang dia buat mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuannya. Artinya bahasa kita, ya, dia curi barangnya lah, seperti itu. Maka tobat yang seperti ini, pertanyaannya apakah cukup salat tobat dan mengganti hak itu secara diam-diam? Iya, seperti itu. Pertama, dia tobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah. Yang kedua, dia bertobat, harus dia ganti haknya orang. Karena kalau belum dia ganti haknya orang, belum dia minta maaf, maka di akhirat akan dibalas. Ya, dan setiap hak manusia itu akan diganti, ya. Setiap hak manusia itu pasti akan diganti, tidak ada yang tidak. Siapa yang berbuat zalim antara manusia dengan hamba yang lainnya, maka pasti akan diganti selama dia tidak selesaikan urusannya di dunia. Jadi kalau dia punya kesalahan, maka harus dia gantikan. Maka dia harus dia gantikan haknya orang lain tersebut. Taib. Ini pertanyaan yang keempat.
Ya, pertanyaan yang keempat. Wallahu a'lam.